Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sukses dan tetap semangat dalam kuliah. Pada kesempatan kali ini saya Prihandoko ingin memberikan sedikit materi presentasi terkait dengan PTK dengan judul penerapan model pembelajaran learning cycle untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran, kompetensi membaca kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah MI Ma'arif Madusari Secang Magelang, semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Sebagai awal tentu ada latar belakang. Latar belakang pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa, terutama melalui pembelajaran membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman hidup umat Islam, tetapi juga merupakan sumber nilai-nilai moral dalam membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa. Namun, dalam praktiknya banyak hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran ini, baik dari sisi siswa maupun guru. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman tajwid siswa. Padahal tajwid merupakan aspek fundamental dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah. Kesalahan dalam menerapkan tajwid tidak hanya mempengaruhi keindahan bacaan, tetapi juga dapat mengubah makna ayat yang dibaca. Selain itu, rendahnya motivasi belajar siswa juga menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Banyak siswa merasa bahwa membaca Al-Quran adalah aktivitas yang sulit dan membosankan, terutama jika tidak disertai dengan pendekatan pembelajaran yang menarik. Di sisi lain, metode pembelajaran yang sering digunakan cenderung monoton dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Guru masih banyak menggunakan metode ceramah atau pembacaan teks secara berulang tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara mendalam dengan materi. Hal ini menyebabkan siswa merasa jenuh, kurang tertarik, dan sulit memahami esensi dari apa yang dipelajari. Akibatnya, pencapaian kompetensi siswa dalam membaca Al-Quran belum optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukanlah pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Pendekatan ini harus mampu melibatkan siswa secara aktif, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, dan memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode interaktif dan media pembelajaran yang kreatif. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi juga dapat memahami makna bacaan dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti ini diharapkan mampu mengubah cara pandang siswa terhadap pembelajaran Al-Quran, sehingga menjadi aktivis yang bermakna dan menggugah semangat belajar mereka. Latar belakang ini mendasari perlunya dilaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memperbaiki proses pembelajaran membaca Al-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kompetensi siswa dalam membaca Al-Quran. Dengan adanya intervensi berbasis PTK diharapkan pembelajaran membaca Al-Quran dapat menjadi lebih dinamis, interaktif, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa, baik dalam aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Pokok bahasan pada materi penerapan model pembelajaran learning cycle ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, yang ketiga adalah prosedur PTK. Latar belakang pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sebuah karakter atau karakter siswa. Salah satunya melalui pengajaran pembelajaran Al-Quran atau pengajaran membaca Al-Quran. Namun, banyak permasalahan yang ditemukan di kelas, terutama terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran siswa yang belum memenuhi standar kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap tajwid, rendahnya motivasi belajar, serta kurangnya media yang menarik untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagian besar metode yang digunakan di kelas seringkali monoton dan berpusat pada guru.
yang mana mengurangi keterlibatan aktif siswa dalam belajar. Untuk itu diperlukan pendekatan yang lebih inovatif seperti metode bermain kartu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran serta menumbuhkan minat mereka terhadap pembelajaran. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan metode bermain kartu dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua adalah apakah metode bermain kartu dapat meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran siswa. Tindakan yang dipilih, metode bermain kartu dipilih sebagai tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Kartu ini berisi informasi terkait dengan huruf hijaiyah, potongan ayat, dan hukum tajwid. Melalui permainan, siswa dapat lebih terlihat aktif dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara membaca Al-Quran. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui penerapan metode bermain kartu dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Lingkup penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Madusari pada siswa kelas 5. Fokus penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui penerapan metode bermain kartu. Signifikasi penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode pembelajaran Al-Quran di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Manfaat praktis, guru dapat mengadopsi metode bermain kartu sebagai alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar membaca Al-Quran. Untuk bab yang kedua adalah kajian teori. Pemahaman, membaca Al-Quran merupakan keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh setiap muslim. Selain melibatkan teknik pelafalan yang benar, pembelajaran membaca Al-Quran juga mencakup pemahaman terhadap makna ayat-ayat yang dibaca. Indikator pemahaman, melafalkan huruf hijaiyah dengan benar sesuai makhraj dan tajwid, mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan pelafalan, menjelaskan arti ayat yang dibaca, menghubungkan isi ayat dengan kehidupan sehari-hari, memberikan contoh penerapan nilai-nilai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil serta menunjukkan sikap khusyuk saat membaca. Poin selanjutnya, mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Mata pelajaran PAI berfungsi untuk mengembangkan keterampilan religius siswa, salah satunya melalui pembelajaran membaca Al-Quran yang harus dilaksanakan dengan metode yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Ruang lingkup dari pernyataan tersebut meliputi pengembangan keterampilan religius, pembelajaran membaca Al-Quran sebagai bagian dari pendidikan agama Islam diarahkan untuk membentuk karakter religius siswa, mencakup aspek spiritual, moral, dan etika Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran membaca Al-Quran fokus pada penguasaan teknik membaca yang sesuai dengan kaidah tajwid, makhraj, dan sifat huruf, serta memahami makna ayat-ayat yang dibaca sebagai langkah awal mendalami ajaran Al-Quran. Metode pembelajaran yang tepat, pemilihan metode yang interaktif, variatif, dan kontekstual seperti metode demonstrasi, bermain peran, atau discovery learning untuk memastikan proses pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Peningkatan pemahaman dan keterampilan. Proses pembelajaran dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi kandungan Al-Quran, sekaligus melatih keterampilan membaca secara tartil hingga membentuk kebiasaan membaca Al-Quran secara mandiri dan khusyuk. Integrasi dalam kurikulum PAI. Pembelajaran membaca Al-Quran diintegrasikan dalam kurikulum PAI untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Poin yang ketiga, materi bersuci dari najis. Pembelajaran tentang bersuci dari najis sangat relevan dengan pelajaran membaca Al-Quran karena pemahaman yang baik tentang tata cara bersuci akan mendukung keterampilan siswa dalam melaksanakan ibadah dengan benar, termasuk dalam membaca Al-Quran. Poin yang selanjutnya adalah metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini sangat efektif dalam pembelajaran membaca Al-Quran karena memungkinkan siswa untuk melihat dan meniru langsung cara-cara yang benar dalam membaca ayat-ayat Al-Quran.
Menuju bab yang ketiga, yaitu prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama atau poin A, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model Chemnitz dan McTaggart yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah tindakan, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Poin yang B, setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Madusari dengan subjek penelitian sebanyak 20 siswa kelas 5. Poin yang C, variabel yang diselidiki. Variabel yang diselidiki adalah peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa yang diukur melalui keterlibatan siswa dalam pembelajaran, kefasihan membaca, penerapan hukum tajwid, dan motivasi belajar. Poin yang D adalah rencana tindakan. Rencana tindakan mencakup penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pembuatan media kartu, serta pengumpulan data melalui observasi dan tes. Poin E, data dan cara pengumpulannya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, tes membaca Al-Quran, dan angket motivasi belajar. Poin F, indikator kinerja. Indikator kinerja meliputi peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, kefasihan membaca Al-Quran, penerapan hukum tajwid, serta motivasi belajar siswa. Poin yang G, tim penelitian dan tugasnya. Tim penelitian terdiri dari guru kelas yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta kolaborasi dengan pihak terkait untuk apa? Untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran learning cycle secara efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran, khususnya kompetensi membaca di kelas 5 MI Ma'arif Madusari. Metode ini terbukti mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, seperti rendahnya pemahaman tajwid, motivasi belajar, dan keterlibatan siswa. Dengan pendekatan yang interaktif, siswa lebih termotivasi untuk belajar, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kefasihan membaca, penerapan hukum tajwid, serta pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan efektif di tingkat madrasah ibtidaiyah. Demikian yang sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.